Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ciberayut, selamat datang kembali di Ruang Cerita, tempat di mana suara lokal jadi inspirasi global. Hari ini, podcast kali ini kita menghadirkan tamu yang sangat spesial. Ia merupakan Duta Lingkungan Hidup Jawa Barat tahun 2025. Untuk itu, bagaimana sih kisah dan perjalanannya? Langsung saja kita sapa bersama, ini dia Kak Salsabila. Halo Kak Salsa. Sebelumnya salam kenal, saya Salsabila. Saat ini saya sedang menjabat sebagai Duta Lingkungan Jawa Barat tahun 2025. Salam kenal Kak, aku hari ini senang sekali bisa ngobrol dengan Kakak. Dan aku akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Kak. Silahkan. Oke. Baik Kak, sebelum mulai mungkin aku boleh gak minta satu permintaan? Boleh gak Kakak gambarin perasaan Kakak hari ini dengan satu kata, apa dan kenapa? Kalau untuk satu kata bisa dibilang menarik, karena banyak banget plot twist di hari ini yang nggak bisa terbayangkan sebelumnya, apalagi bisa berada di tengah-tengah kegiatan ini yang sungguh dapat memberikan inovasi dan kreativitas masyarakat lokal tentunya, dan ini bisa mengembangkan inovasi-inovasi dari lokal menuju mancanegara atau internasional atau nasional. Baik. Jadi banyak sekali plot twistnya ya hari ini. Betul. Mudah-mudahan dari podcast ini juga kita bisa menginspirasi dan memotivasi ya untuk teman-teman. Nah, kemudian Kak Aca ini ya, Kak Aca ya dikenal sebagai Duta Lingkungan Hidup Jawa Barat. Nah, aku penasaran nih, di balik gelar tersebut, di balik titel tersebut, sebenarnya Kak Aca tuh sosoknya seperti apa sih dan kesibukannya akhir-akhir ini apa? Baik, sebelumnya terima kasih banyak. Sebelumnya itu saya menjabat, bukan menjabat, tapi saya bagian dari Duta Lingkungan Kabupaten Bogor, di mana Duta Lingkungan Kabupaten Bogor itu merupakan wadah dari berbagai pemuda dan pemudi yang memang bergerak di bidang lingkungan, dan saya di divisi Duta Didik Lingkungan, di mana Duta Didik Lingkungan ini dia bergerak di bagian mengedukasi, memberikan informasi baik secara offline maupun online, baik secara media sosial maupun secara tatap muka langsung. Dan ternyata saat saya mencoba mencari tahu, ternyata ada atau kegiatan ajang di pemilihan Duta Lingkungan Jawa Barat. Akhirnya saya mencoba, dan sebenarnya untuk kegiatan itu bisa dibilang hanya mencari tahu dan mencoba tadinya, tapi ternyata di saat kita mencoba dan sayang untuk ditinggalin, jadinya mau nggak mau ya diterusin, terus dicari tahu apa kegiatannya nanti seperti apa gitu. Dan untuk kesibukan saya saat ini, saya sedang berkuliah di Politeknik Alih Usaha Perikanan semester 7, di mana kegiatannya itu lebih ke lapangan, jadi praktek kerja lapangan. Jadi udah 1 tahun saya berada di unit-unit usaha perikanan, baik itu di balai maupun di perusahaan swasta. Cukup padat ya Kak kesibukannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, aku jadi makin penasaran nih. Sebenarnya awal mula Kakak tertarik dan peduli sama isu lingkungan tuh apa sih gitu? Apakah ada momen-momen tertentu yang kemudian membuat Kakak, oke, aku harus ikutan nih ajang ini? Sebenarnya untuk ketertarikan saya di bidang lingkungan ini, yang pertama memang dari lingkungan kita sendiri. Mengingat rumah saya kan daerah yang cukup asri mengenai tanaman maupun pepohonan, namun ternyata di balik sisi itu semua ada permasalahan yang cukup urgent namun dianggap sebelah mata, yaitu pembuangan sampah di bantaran sungai, dan itu di samping rumah saya. Dan itu saya sangat sering mendapatkan dampaknya dari sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat sekitar maupun di luar masyarakat kampung saya sendiri. Dan akhirnya saya tergerak, kenapa nggak saya buatkan kegiatan yang memang bisa mengurangi, bukan menghilangkan, mengurangi pembuangan sampah itu. Yang pertama yaitu bisa dari kita mengedukasi masyarakat mengenai pilah sampah dari dapur. Jadi ketika sampah plastik, sampah organik, sampah dapur kita sudah dipisah, berarti otomatis ada nilai-nilai tersendiri yang bisa mereka dapatkan, nilai ekonomis. Contohnya itu ketika sampah dapur bisa dijadikan pupuk, sampah plastiknya bisa dikumpulkan di bank sampah untuk nantinya diolah, dan sampah botol-botolnya bisa mereka jual kembali. Dan hal seperti itu bisa mengurangi volume pembuangan sampah. Walaupun kita tidak bisa mengubah dalam skala besar, tapi kita bisa mengubah dalam skala kecilnya. Dan dari hal itu
saya berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, berkolaborasi dengan memang organisasi yang bergerak di bidang lingkungan, sehingga saya tidak bisa melakukan pergerakan sendiri atau single factor. Saya juga membutuhkan gandengan, di mana ketika saya ingin beradvokasi, membutuhkan program kerja, saya mempunyai untuk gandengan dan partner, sehingga saya mampu menjalankan kegiatan tersebut dengan secara optimal dan maksimal, seperti itu. Jadi ketertarikannya memang datang dari lingkungan sekitar Dari ya Kak? lingkungan sekitar. Nah, waktu pertama kali kakak ikutan ajang ini, sebenarnya apa sih yang kakak cari? Apakah pengalaman, pembelajaran, atau ada hal-hal yang memang ingin kakak suarakan? Sebenarnya kalau untuk ikut kegiatan ini, yang pertama memang passion saya atau fashion saya itu di bidang mengedukasi, terus mengeksplor. Jadi ketika saya ada kegiatan ini, saya tekadkan untuk coba dulu bahwa advokasi saya kan sudah berjalan nih. Jadi ketika saya mengikuti ajang ini, saya bukan hanya membawa promosi advokasi, tapi memang sudah terjalankan nih advokasi saya, sehingga tinggal bagaimana pihak-pihak terkait melihat advokasi saya gitu. Jadi ketika kita sudah mempunyai program, bukan hanya program mentah saja yang kita bawa, tetapi sudah matang, sudah kita lakukan, kita sudah berjalan seperti ini. Dan akhirnya ketika kita sudah mengikuti ajang seperti ini, yang tadinya program saya tidak dilihat oleh pihak-pihak terkait, akhirnya mereka dapat melihat, oh ternyata memang ada potensi di daerah Cigombong dan Cibodet seperti ini. Jadi mereka akhirnya mengetahui dan mereka mensupport kegiatan saya seperti itu. Nah, akhirnya dari situ kan kakak kemudian mengikuti ajang Duta Lingkungan Hidup ini. Nah, akhirnya setelah mengikuti dan kemudian melaksanakan prosesnya, akhirnya kakak dinobatkan sebagai Duta Lingkungan Hidup Jawa Barat tahun 2025. Nah, sebenarnya waktu itu, waktu kakak dinobatkan, itu bagaimana sih kak perasaannya? Untuk perasaannya yang pertama campur aduk ya, karena kita pertama itu bahagia, sedih, senang, semuanya ada di situ. Bahagianya kenapa? Akhirnya ketika kita membuat proses atau dalam suatu perjalanan, hasil yang dihasilkan sesuai dengan apa harapan kita. Tapi rasa sedihnya itu, saya berarti menjadi duta lingkungan harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya pakai saat ini. Conscious, berarti kan saya mendatangkan orang-orang yang mampu menggerakkan atau memberikan perubahan di lingkungan sekitar, lingkungan desa, kecamatan, bahkan provinsi. Dan itu merupakan bagian yang perlu saya untuk tekadkan kembali, untuk saya giatkan kembali, bahwasannya ketika saya sudah dinobatkan menjadi Duta Lingkungan Jawa Barat, saya harus bertanggung jawab dan memberikan dampak besar. Karena sebagai Duta Lingkungan Jawa Barat itu bukan hanya sekedar menyuarakan, tetapi juga harus bisa mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Kita harus bisa memberikan aksi nyata, bahwasannya memang Duta Lingkungan bukan hanya sekedar role model, tetapi juga memang menjadi penggerak dan memberikan perubahan baik secara dampak kecil maupun dampak besar, baik secara maupun regional yang kecil dan regional yang besar, seperti itu. Jadi memang itu adalah sebuah tanggung jawab yang cukup besar ya kak. Nah, dalam proses seleksi, ada gak sih kak momen-momen yang membuat kakak ini gak bisa melupakan gitu momen tersebut? Untuk seleksi kemarin yaitu pengabdian kepada masyarakat sih. Jadi pengabdian kepada masyarakat ini di mana saya terjun langsung dengan masyarakat, baik itu dengan kelompok tani wanita, organisasi-organisasi yang memang bergerak di bidang lingkungan, dan akhirnya saya turun kepada masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat itu memberikan kesan dan pesan yang cukup menarik bagi saya. Ketika saya menanam di bantaran sungai yang cukup penuh dengan sampah, dan saya harus membersihkan terlebih dahulu sampah-sampahnya, itu membuat saya banyak juga yang mungkin kurang kesadaran, atau memang faktor lainnya, mungkin mereka juga bingung mau buang sampah kemana karena faktor lahan yang tidak ada, yang mau tidak mau mereka juga membuang ke sungai. Yang kedua yaitu Green Avenger, edukasi kepada masyarakat maupun ke sekolah-sekolah, dan ternyata sudah banyak yang menerapkan untuk ke sekolah itu membawa botol minum, membawa bekal. Jadi ketika mereka jajan es ataupun mereka membeli makanan, mereka bisa memasukkan ke wadah tersebut. Tapi mungkin hanya beberapa persennya saja yang melakukan hal itu, karena memang mungkin kembali lagi dari faktor internalnya, mungkin dari rumahnya sangat hektik dan mereka tidak disiapkan, jadi mereka hanya dikasihkan uang bekal saja, sehingga mereka tidak membawa alat-alat tersebut. Yang kedua itu
pembuatan baju di mana daur ulang dari sampah-sampah itu saya harus mencari sampah dengan warna yang sama, lalu saya cuci, saya setrika untuk dijadikan sebuah kostum yang memang bisa mencerminkan bahwasanya sampah itu bukan hanya untuk sampah dibuang, tapi juga menjadikan karya yang cukup indah seperti itu, Kak. Menarik sekali ya kegiatan-kegiatannya. Betul. Nah, kemudian menurut kakak sendiri waktu ajang Duta Lingkungan itu, apa sih yang membuat juri itu kemudian memilih kakak ataupun menobatkan kakak sebagai Duta Lingkungan Hidup Jawa Barat 2025? Menurut kakak apa sih karakter dalam diri kakak yang kemudian membuat juri itu percaya kepada kakak? Untuk seperti itu saya sebenarnya kurang tahu ya. Mungkin kita bisa melihat dari beberapa advokasi yang sudah dijalankan. Karena ketika Dewan Juri melihat progres kita, bukan hanya saja progres yang mentah, tapi juga udah progres yang sudah terjalankan dalam beberapa dekade mungkin. Jadi mereka mempercayai dan mereka juga memberikan kepercayaan baru untuk melanjutkan bahwasannya ini sebagai Duta Lingkungan Jawa Barat kamu harus bisa menjalankan, bukan hanya sekedar di ajang ini saja, lanjutkan program kamu gitu. Advokasinya seperti itu sih. Dan untuk beberapa karakter sebenarnya saya kurang tahu ya, karena kan itu kan internal dari Dewan Juri. Cuman untuk kemarin itu ketika saya mendapatkan pertanyaan dari Dewan Juri dan apa sih yang ingin saya lakukan, yang pertama ketika terdapat suatu perusahaan di daerah yang cukup sangat dikhawatirkan, dan ketika kita sebagai Duta Lingkungan Jawa Barat kita tidak bisa langsung menegur pihak perusahaan tersebut, tetapi kita bisa beraudiensi dengan pihak perizinannya. Jadi ketika kita mempunyai permasalahan terhadap suatu wilayah dan berkaitan dengan perusahaan, kita harus berkolaborasi dengan pihak yang memberikan izin. Jadi kita tidak bisa langsung menerobos pintu, tapi kita mempunyai jalan-jalan lain untuk dapat bisa memberikan, oh ternyata seperti ini, dan melalui perizinan seperti ini sepertinya harusnya seperti ini kan. Dan ketika permasalahan-permasalahan itu saya harus bisa membaca karakter dari perusahaan maupun pemerintahan. Saya sering kali, ini gimana ya, saya punya program tapi nggak didukung, saya punya program nggak dilihat. Dewan Juri maupun pihak-pihak lain memberikan saran untuk ya sudah, kamu harus mengikuti jejak kayak Pandawara. Mereka gerak dulu sendiri kan. Akhirnya setelah mereka memberikan perubahan, barulah pihak-pihak terkait, pemerintah, Pentahelix akhirnya mampu untuk melihat dan berkolaborasi. Nah, kemudian sejauh ini selama kakak menjalankan tugas, apa sih perubahan yang kakak syukuri ataupun kakak sadari berubah dari diri kakak yang sebelumnya setelah menjalankan peran sebagai Duta Lingkungan ini? Sebenarnya banyak hal yang merubah di dalam diri kita, internal maupun eksternal. Yang pertama dalam diri kita, pertama jadi banyak mempunyai rasa empati, peduli, dan cukup memberikan perubahan yang signifikan ketika kita melihat hal-hal yang cukup kritis. Kita tidak bisa diam saja, akhirnya kita bergerak walaupun kita tidak bisa merubah secara langsung, tapi kita mesti mencari jalan bagaimana nih untuk pengurangannya, penanggulangannya, penanganannya. Kita harus lewat mana nih? Akhirnya saya mau tidak mau beraudiensi dengan pihak pemerintah, desa, RT, RW, terus kecamatan, bahkan kabupaten, bupati. Dan itu menjadi poin plus bagi saya ketika saya mempunyai branding yang baik. Ternyata bukan hanya saja di dalam diri kita, tetapi juga oh ternyata saya punya tabungan nih untuk kedepannya seperti apa. Ketika kita sudah dikenal cukup baik dengan branding kita yang memang background di lingkungan, siapa tahu itu bisa menjadikan membawa keberkahan buat kitanya, sumber rezekinya, untuk bahkan mungkin mempunyai insya Allah ketika kita akan mencari pekerjaan dimudahkan seperti itu. Banyak sekali memang poin-poin yang saya rasakan di dalam diri saya, baik secara internal maupun eksternalnya. Begitupun di bidang sosialnya. Jadi ketika saya berinteraksi dengan masyarakat sekitar, mereka jadi mengetahui dan mereka bertanya, oh nanti mau ada kegiatan lingkungan apa nih, kita akan penanaman seperti apa. Jadi berinteraksi dengan masyarakat luas pun pasti mereka sudah menyadari bahwasanya saya Duta Lingkungan pasti akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan seperti itu. Jadi manfaatnya bukan hanya dirasakan secara internal tapi juga secara eksternal. Betul. Ya Kak. Nah, aku salut dan bangga sekali ya kepada kakak, dan
Aku selalu percaya bahwasanya ketika kita melihat orang hebat ya, pasti di belakangnya selalu ada support system yang kuat. Nah, selama ini siapa sih yang selalu mendukung kakak sampai berada di titik ini? Yang pasti untuk support system orang tua, karena kan setiap perjalanan pasti terdapat ridhonya Allah di dalam ridho orang tua. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, cobalah meminta ridho kepada orang tua. Ketika memang mereka meridhoi, mereka merestui, pasti terdapat ridhonya Allah juga di dalamnya. Jadi saya sadar dan percaya bahwasanya ketika saya ingin melakukan sesuatu, pasti saya minta izin, minta doa. Walaupun kadang ketika perjalanan ini yang dihasilkan tidak apa yang mereka harapkan, tapi saya selalu bilang doain aja, semoga di dalamnya terdapat keberkahan dan keridoannya, agar yang Aca lakuin itu ketika tidak menghasilkan apa yang diinginkan tidak kecewa gitu. Jadi setiap perjalanan harus yaudah cari pengalaman, cari keberkahan. Jadi ketika kita mengikuti suatu perlombaan namun tidak seperti apa yang kita harapkan, dan kita tidak akan kecewa ketika kita sudah niatkan di dalam diri kita memberikan kebahagiaan untuk orang tua, mencari keberkahan dan menjalankan apa yang sudah diridhoi oleh orang tua gitu. Jadi saya percaya dan yakin bahwasanya support orang tua itu mempengaruhi apa yang kita tempuh gitu. Jadi support system yang terbaik adalah orang tua, keluarga pastinya, dan orang-orang sekitar gitu. Orang-orang yang terdekat ya Kak? Ya. Kadang justru orang-orang terdekat itu bukan nggak mensupport ya. Jadi mereka lebih ke acuh. Jadi kayak acuh tak acuh. Justru orang-orang di luaran sana yang nggak dekat sama saya pun mereka support gitu. Jadi saya punya wadah atau link channel di mana saya mempunyai teman yang dari manapun, dan saya selalu berkolaborasi dan mencari kamu seperti ini. Kita punya diskusi secara online. Jadi support itu gak hanya terdekat, tapi di luar sana pun ketika kita mampu mempunyai lingkungan yang sehat dan positif, pasti mereka juga mensupport seperti itu. Jadi support systemnya itu datang dari orang tua dan orang-orang terdekat yang memang tulus ya mendukungnya. Nah kemudian setelah obrolan yang cukup panjang nih Kak, ternyata selain menjadi duta, kakak juga kan sibuk dengan perkuliahan. Nah aku penasaran bagaimana sih caranya kakak kemudian membagi waktunya gitu agar seimbang dan tidak ada bentrokan. Bagaimana cara kakak memanajemen waktu kakak? Untuk manajemen waktu sendiri cukup PR bagi saya, mengingat perkuliahan saya ini kan kedinasan, jadi tinggal di kampus. Jadi semua kegiatan di kampus saya dilaksanakan di kampus. Ketika saya ingin mengikuti kegiatan yang memang menurut saya menjadi pertimbangan, pasti saya akan meminta izin kepada pihak kampus. Bagaimana jika memang diizinkan, berarti saya akan melanjutkan kegiatan tersebut. Tapi saya juga kadang mentoleransi atau meminta dispensasi untuk kayak, Pak mohon izin apakah kegiatan yang bisa dilakukan secara daring. Jadi manage waktunya itu cukup PR ketika orang-orang melakukan kegiatan untuk liburannya, saya harus pergi untuk kegiatan eksternalnya. Karena saya punya prinsip, ketika saya ingin berkembang, bukan hanya saja saya berkembang di lingkungan tersebut, tapi saya harus mencari lingkungan luar untuk saya juga bisa berkembang. Nah, itu juga sangat PR, dan saya harus mempertimbangkan nih, untuk kegiatan mana yang lebih diutamakan. Pertama pasti pendidikan, yang kedua yaitu kegiatan eksternal saya. Namun ketika kegiatan pendidikan tidak begitu urgent, saya mencari kegiatan di luar. Begitupun ketika kegiatan di luar bisa saya handle atau bisa saya dispensasikan, saya utamakan lagi pendidikan, seperti itu. Jadi harus bisa mengatur skala prioritas ya Kak? Iya. Nah kemudian ada nggak sih Kak kebiasaan kecil yang kakak lakuin setiap hari yang mungkin orang nggak tahu nih kegiatan itu apa, tapi itu adalah bentuk daripada kegiatan kecil sebagai bentuk cinta kakak pada bumi? Salah satunya di tempat saya praktek, yaitu ketika mereka habis meliwet gitu masak nasi, pasti mereka udah selalu bilang gini, jangan buang di sungai, itu ada duta lingkungan Jawa Barat ya. Terus pasti pada gitu, jadi kayak oh ya udah, nah gitu dong, gitu. Dibuang ke kolam gurame aja, atau dimakan juga ke kolam nila dimakan gitu, daripada harus buang ke sungai gitu. Kecuali memang sampah-sampah yang bisa terurai kayak sampah makanan. Tapi kan daripada sampah makanan atau sampah dedaunan dibuang ke sungai, mending dibuang ke ikan-ikan yang memang predator atau omnivora. Jadi mereka memakan sisa-sisa makanan seperti itu. Dan kalau untuk di lingkungan tempat tinggal saya itu tadi, sampah tuh tentang buang di dinya, jangan buang di situ, jangan dibakar gitu kan, pasti polusi tuh polusi cina gitu. Oke,
mereka nggak langsung to the point seperti itu, tapi kayak mereka jangan sampah jangan dibakar gitu, nanti kena asap gitu kan, karena baju bau, lebih baik usah dibakar gitu. Jadi mereka udah mengerti sendiri. Ternyata dampaknya pun mereka rasakan gitu ketika mereka membakar sampah. Bukan hanya saja lingkungan yang terkena polutannya, tapi juga efeknya kena diri sendiri juga kan. Otomatis kayak bajunya jadi bau, udah dijemur dibakar di situ kan. Nah, itu ternyata banyak sekali perubahan yang memang dirasakan untuk saya dan lingkungan-lingkungan di sekitar saya sendiri. Jadi dampaknya sangat besar ya Kak. Betul sekali. Nah kemudian mungkin sebagai penutup nih Kak, dan nggak terasa juga kita udah ngobrol cukup lama. Untuk penutup, ada nggak pesan penutup dari Kak Shalsa untuk teman-teman di luar sana untuk lebih membangun kesadarannya terhadap lingkungan? Untuk membangun kesadaran lingkungan itu sebenarnya di dalam diri kita sendiri ya. Kenapa? Karena ketika kita merasakan saat ini, lalu apa sih yang nanti akan kita rasakan kepada generasi kita setelahnya? Mungkin sekarang kita masih bisa menghirup udara segar, menikmati keasrian alam, tapi kita nggak tahu 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan, apakah akan masih seperti ini ketika kita tidak menjaganya dan tidak mengelolanya gitu. Kadang apa yang kita harapkan di masa depan nanti, apa yang kita lakukan saat ini gitu. Jadi ketika kita buang sampah sembarangan, oh ya udah berarti di masa depan juga kita akan menikmati hasil dari pembuangan sampah kita sendiri. Seperti itu. Bahkan ketika penanaman penebangan secara ilegal namun tidak dilanjutkan dengan penanaman kembali yang berkelanjutan, mungkin kita tidak akan merasakan lagi, kita nggak akan muncak lagi nih ke gunung gitu kan. Kita nggak akan merasakan ini. Karena apa? Sudah tidak ada lagi hal-hal yang bisa diwariskan gitu. Ketika dulu dulu nenek bisa menikmati seperti ini, tapi sekarang kalian enggak, karena mungkin dulunya nggak dirawat nih, nggak ditanam ulang. Jadi apa yang akan kita wariskan kepada generasi kita setelah ini, apa yang kita lakukan pada saat ini, seperti itu. Sebelum benar-benar ditutup, aku mau ngucapin selamat nih buat kakak, karena berdasarkan informasi yang aku dapat, bahwasanya kakak ini terlibat dalam film Mulih Kajati Mulang Ka Asal, yang dimana kemudian film tersebut mendapatkan penghargaan film terbaik pertama se-Kabupaten Bogor. Nah, aku penasarannya gimana sih Kak perasaannya, dan mungkin boleh diceritain sedikit pengalamannya bagaimana? Untuk perasaannya yang pertama bangga sih terhadap tim dan semua tim yang berada di dalam perfilman tersebut. Mengapa? Karena yang pertama itu saya dibantu, yang tadinya tidak tahu tentang perfilman, bagaimana memerankan yang baik, menjadi seseorang yang mungkin bukan peran saya. Dan ternyata tim-tim di sana cukup optimal yang memberikan bimbingannya sehingga saya berada di dalam perfilman tersebut. Yang pastinya ketika kita sudah di dalam sebuah tim dan kelompok, yang pasti saya memberikan yang terbaik, yang optimal, ya saya berikan maksimal. Dan pengalamannya cukup menyenangkan dan senang ketika banyak sekali ternyata potensi-potensi yang ada di daerah Cigombong ini, baik dari SDM-nya, lingkungannya, kebudayaannya, maupun memang kebudayaan baik dalam seni maupun non seninya juga. Terus juga ternyata ketika kita ingin melakukan suatu program atau proyek perfilman ini, ternyata banyak pihak-pihak yang mendukung dan mensupport, baik pentahelixnya, pemerintahan, organisasi, komunitas, dan masyarakatnya juga. Dan perasaan saya ketika mendapatkan penghargaan terbaik satu ini, senang tapi sedih juga. Sedihnya itu ternyata ketika kita memang melakukan secara optimal dan sungguh-sungguh, dan hasil tidak akan mengkhianati usaha kita, seperti itu sih. Setuju sekali, bahwasanya siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil ya Kak. Betul, ternyata kesungguhan dari tim, pemeran, dan tim-tim yang lain pun ternyata terbayarkan gitu. Mampu untuk mengobati rasa lelahnya lah dengan mendapatkan piagam penghargaan terbaik satu tersebut. Aku pun sebagai warga Cigombong turut bahagia dan senang juga bangga ya melihat prestasi yang kemudian ditorehkan. Betul. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga buat kedepannya ya Kak. Semoga perfilman di Kabupaten Bogor, khususnya di Cigombong, bisa makin berkembang. Betul sekali, apalagi sekarang kan banyak sekali anak muda-mudi yang cukup entertain di bidang media sosial gitu kan, di bidang ya mungkin untuk terjun ke lapangan mungkin sudah
cukup sedikit, namun ketika kita berkolaborasi di melakukan inovasi di bidang media sosial ataupun perfilman ini, sehingga nantinya bisa meningkatkan kembali potensi-potensi yang ada di dalam lingkungan Desa Ciberayut dan Kecamatan Cigembung ini, dan mungkin bisa tembus ke nasional mungkin. Baik Kak Salsabila, aku mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Kakak karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Aku berharap dari podcast ini banyak kemudian teman-teman yang di rumah termotivasi dan kemudian bisa untuk memberikan kesadaran gitu bahwasanya penting sekali untuk kita menjaga lingkungan. Betul sekali. Baik, mungkin teman-teman kita akhiri podcast kali ini. Jangan lupa untuk stay tune terus karena akan ada podcast berikutnya yang inspiratif dan menarik. Akhir kata, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke.